podcast Cuan dan Edukasi. Di episode perdana ini kita bakal ngobrolin topik yang penting banget, apalagi buat temen-temen yang punya niat buat bikin bimbel nih. Bener banget nih, sebelum kita lanjut ke narasumbernya, sebaiknya kita kenalan dulu nih sama hostnya. Kenalin, aku Jenny Ervina Anggreni yang bakal nemenin kalian ngobrol santai di sini. Dan aku Zahra Hairunisa. Jadi kita berdua bakal jadi partner di podcast ini. Nah, buat episode kali ini kita angkat tema Legal Study, membuka bimbel terdaftar dengan langkah yang tepat. Kalau ada yang nanya kenapa sih temanya ini, jadi kita ngambil tema ini karena kita pengen tahu nih, kan banyak orang-orang di luar sana yang ingin membuka bimbel tapi bingung cara meresmikannya. Jadi kita di sini bakal kupas tuntas yang bersama narasumber kita. Ya, dan langsung saja sudah hadir bersama kita Bapak Ferry Ferdiansyah. Selamat datang Bapak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ngomong-ngomong ya, biar pendengar kita makin kenal nih sama narasumber kita, izinkan saya untuk membacakan CV ya Pak. Baik, terima kasih. Pak Ferry ini sudah lama bergerak aktif dalam suatu bidang atau urusan di dunia pendidikan. Beliau merupakan pendidik sejak tahun 2011, mengelola LKP Diana Education dari 2012 sampai sekarang, dan juga aktif berwirausaha. Beliau lulusan pendidikan bahasa Inggris tahun 2012 dengan keahlian di bidang manajemen, pemasaran, bahasa Inggris, dan komputer. Wah, lengkap banget ya Pak pengalamannya, jadi nggak heran kalau topik hari ini dibahas dengan beliau. Wah, keren banget Pak Ferry ini. Kita sekarang mulai dari yang dasar-dasar ya Pak, kita santai-santai aja dulu. Kalau dengar kata bimbel sendiri nih Pak, apa sih ada yang ada di bayangan Bapak? Pernah nggak sih Bapak ikut bimbel waktu sekolah itu? Oke, baik, terima kasih. Ya, betul. Saya memang waktu SMA itu mengikuti bimbel ya, karena untuk persiapan mengikuti ujian tingkat SMA waktu itu. Dan ya, bimbel menjadi salah satu wadah ya buat saya untuk sama-sama agar siap mengikuti ujian nasional pada waktu saat itu. Dan memang pada saat itu bimbel itu sangat ramai ya, di tahun 2000-an itu sangat marak, bimbel berdiri itu sangat banyak sekali, dan saya memilih salah satu bimbel untuk persiapan saya mengikuti ujian nasional. Baik. Menurut Bapak sendiri, kenapa sih legalitas itu penting banget kalau kita mau buka bimbel? Oke. Legalitas itu penting ya, karena dengan adanya legalitas maka perjalanan kita untuk mendirikan bimbel ke depannya itu akan lebih berjalan lancar, dan tentunya akan ada kepercayaan tersendiri dari masyarakat. Kan banyak nih Pak sekarang yang mau buka bimbel tuh kayak yang penting ada muridnya dulu deh, soal resminya itu belakangan. Sebenarnya kalau bimbel gak resmi itu ada nggak sih resikonya? Kalau untuk resiko tentu pasti ada ya ke depannya. Sama saja misalkan kita contohkan kita sudah usia 17 tahun gitu ya, tapi belum memiliki KTP, ataupun kita misalkan udah usia 17 tahun tapi belum memiliki SIM. Ini tentunya akan menjadi sebuah masalah jika ada sesuatu yang dipertanyakan ke depannya. Jadi legalitas lembaga itu memang sangat penting. Dengan adanya legalitas maka hal-hal yang kemungkinan yang terjadi di masa yang akan datang itu bisa diminimalisir. Betul sekali. Kalau bimbelnya sudah legal nih Pak, keuntungannya apa aja sih, baik itu buat pemilik, guru, ataupun mungkin orang tua muridnya? Oke, baik. Ketika bimbel sudah legal, maka sudah berbadan hukum ya. Sudah berbadan hukum artinya kalau untuk kami lembaga, itu masyarakat akan lebih percaya kepada kami. Kemudian keuntungan untuk peserta didiknya, tentu dengan adanya legalitas, maka peserta didik ini sudah tidak ragu lagi untuk mendaftarkan diri ke lembaga kami. Lebih percaya berarti ya Pak? Betul, ya? ada kepercayaan dari masyarakat. Kalau misalkan langkah-langkah mau membuat bimbel secara resminya tuh, langkah utamanya itu apa sih Pak? Oke, baik. Sebenarnya bimbel itu adalah salah satu kami ya, terutama kami di Diana Education itu, kami sudah berbadan hukum. Yang pertama tentunya kami mendaftarkan diri berupa perkumpulan ataupun yayasan. Kebetulan di kami di Diana Education itu kami berbadan hukum yayasan. Setelah yayasan kemudian kami mengajukan izin operasional. Nah, karena kami ini di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten, maka kami mendirikan yang namanya lembaga kursus dan pelatihan. Jadi sebenarnya bimbel itu adalah bagian program ya, program dari lembaga kursus dan pelatihan. Setelah yayasan, kemudian ada lembaga kursus, dan di bawahnya adalah programnya bimbel, kursus, dan yang lainnya. Jadi bimbel kami ini adalah program dari lembaga kursus dan pelatihan.
Baik-baik, kalau tadi omong-omong tentang badan hukum nih Pak, tadi kan kalau Bapak lewat yayasan ya Pak ya? Betul. Lebih bagusnya itu bisa perorangan atau harus CP, PT atau lebih bagus yayasan Pak? Oke, baik. Untuk tadi yang disampaikan, pertanyaan tadi sebenarnya semuanya baik ya, tergantung dari niatan kedepannya akan seperti apa gitu ya. Jadi kalau kami memang ingin ada pengembangan lebih lanjut sehingga kami lebih memilih yayasan. Jadi yayasan ini kami di situ juga tidak hanya melayani pendidikan non formal, tetapi juga kami melayani pendidikan formal dan seterusnya. Kalau mau berbentuk VT ataupun perseorangan ataupun CV itu bisa-bisa saja. Jadi tergantung nanti kedepannya mau seperti apa. Untuk legalitas sih sama sebenarnya, tidak ada masalah mau berbentuk PT maupun CV ataupun yayasan, sama saja sebenarnya. Nah, tadi kan Bapak bilang untuk membuka bimbel resmi itu ada lewat perizinan ya? Betul. Nah, berarti terus tadi Bapak juga tadi bilang ada lewat dinas pendidikan. Betul. Berarti dinas pendidikan itu cukup penting ya untuk Betul. resmiin bimbel ini? Betul. Jadi memang tahapannya seperti itu ya, setelah kita mendirikan badan hukum berupa yayasan, kemudian kami mengajukan atau meminta rekomendasi dari Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan nanti mengeluarkan izin operasional. Setelah izin operasional keluar, kemudian kami lanjut ke Dinas Penanaman Modal untuk mendapatkan izin operasional dari lembaga tersebut. Biasanya untuk waktunya itu butuh waktu berapa lama sih Pak? Terus ada nggak sih kayak biaya buat meresmikannya? Ya, kalau biaya tentunya ada ya pasti. Setiap pendirian itu pasti ada. Yang pertama biaya yang bisa kita perkirakan ya tentunya untuk pendirian yayasan ya. Yayasan itu kan membutuhkan biaya. Kemudian kita juga harus mengajukan izin operasional tadi ke dinas pendidikan terkait. Kemudian juga kita perlu mengajukan izin berikutnya ke dinas penanaman modal dan seterusnya. Itu jelas membutuhkan biaya. Kalau misalkan yang baru mau mulai nih Pak, suka ada kayak yang kesalahan mungkin yang dilakukan yang mungkin jadinya nggak resmi gitu. Ada nggak kesalahannya mungkin? Biasanya kesalahannya di apa gitu? Betul. Baik, kesalahan pendirian gitu ya. Pasti ada pendirian karena terutama yang di LKP ini ya. LKP itu sebenarnya kalau ada dua ya. LKP itu yang di bawah naungan Dinas Pendidikan, sedangkan ada satu lagi LPK namanya. LPK itu berada di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja. Jadi ada LPK dan LKP, ini harus dibedakan. Kalau LPK lembaga pelatihan kerja, LKP lembaga kursus dan pelatihan. Sebenarnya sama-sama saja yang menyelenggarakan pendidikan, tapi ini harus dibedakan karena rekomendasinya berbeda antara dari Dinas Pendidikan, kemudian satunya dari Dinas Tenaga Kerja. Kalau programnya sama sebenarnya, program kursus nanti yang dilaksanakan. Programnya nanti banyak, ada kursus, misalkan contoh ya, kalau di kami ada kursus komputer, ada kursus bahasa Inggris, dan salah satunya bimbel. Nah, bimbel ini merupakan program non vokasinya. Kalau vokasinya tadi kursus komputer dan kursus bahasa Inggris. Nah, saat ini kebetulan kami hanya di LKP, lembaga kursus dan pelatihan, atau secara ininya kami berada di bawah naungan Dinas Pendidikan. Berarti ada aja yang salah ya? Pasti ada, betul. Apalagi tadi perbedaan LPK dan LKP. Iya. Itu memang agak sulit nanti membedakannya. Kalau misalkan izinnya berupa LKP, ya berarti semuanya harus LKP, termasuk NPWP dan sebagainya. Administrasinya harus LKP. Tapi kadang-kadang ada juga yang masih bingung, akhirnya untuk administrasi yang lain berupa LPK. Sementara kalau dilihat itu berbeda rekomendasinya. Kalau LKP dari Dinas Pendidikan, LPK dari Dinas Tenaga Kerja. Kalau misalkan pengen lancar-lancar aja nih Pak, ada nggak sih tips praktis yang bisa dibagikan bagi buat para penonton nih yang mungkin mau bikin bimbel juga? Oke, baik. Kalau tips sebenarnya yang pertama memang kita harus memenuhi administrasi dulu ya. Administrasi, setelah itu administrasi sudah ada, tentunya kelayakan sarana dan prasarana. Kalau sarana prasarana sudah ada, kemudian kita tinggal bagaimana mencari peserta didik ya. Karena sama di kampus juga kan seperti itu ya. Setelah legal, kemudian dipersiapkan segala sesuatunya termasuk sarana prasarana, dan terakhir baru rekrutmen ya, atau penerimaan peserta didik. Itu sih paling. Kalau nggak mau ribet kayak gitu Pak, kayak nggak mau urus-urusnya gitu sendiri, kayak jalan sendiri mau buka bimbel tapi nggak mau jalannya nih, nggak mau ribet. Ada nggak sih pihak yang bisa bantu kayak mungkin notaris atau konsultan gitu? Ya, betul, ada. Kami juga ya, kalau yang di bawah LKP itu ada organisasi mitra. Namanya kalau di Kuningan sendiri itu ya ada
organisasi mitranya atau ormitnya itu HIPKI, kemudian Forum PLKP dan HISPPI atau Himpunan Seluruh Pendidik. Jadi sebenarnya kita harus mengarahkan dulu nih kalau LKP itu seperti apa ya. Jadi LKP itu sebenarnya gini, kalau sudah berbadan hukum, kemudian sudah berbentuk LKP, maka lembaga ini itu akan memiliki NPSN. Kayak sekolah formal lah ya, punya NPSN. Nah, NPSN ini nanti bisa digunakan. Jadi nanti peserta didik, pendidiknya itu masuk ke Dapodik. Ada namanya Dapodik Vokasi khusus. Nanti di situ semua yang terlibat di dalam lembaga kursus itu, maka sudah dimasukkan ke Dapodik. Ada Dapodik yang khusus namanya Dapodik Vokasi. Sudah otomatis berarti ya? Betul. Nah, untuk peserta didiknya sendiri, nanti misalkan ya, kalau yang bimbel itu kan sudah pasti terdaftar di sekolah. Nah, nanti untuk penarikan datanya itu cukup memasukkan NISN peserta didik. Jadi nanti kita tinggal tarik data, peserta itu akan masuk ke Dapodik kita. Jadi tinggal mengetikkan NISN, kemudian nama orang tuanya, nanti secara otomatis mereka akan tersimpan di data Dapodik kami juga sebagai lembaga kursus dan pelatihan. Baik. Apakah ada dukungan dari pemerintah juga, misalnya pelatihan, subsidi, atau kerjasama kalau misalkan kita sudah punya bimbel yang legal? Oke, jelas itu sudah pasti ada ya. Kalau sudah legal maka akan banyak ya pemerintah, karena kita berarti tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa kita berarti bahwa di naungan Dinas Pendidikan. Akan ada beberapa program yang bisa kita ikuti. Salah satunya untuk yang sekarang ini yang sedang berjalan itu ada program PKK dan PKW. Kemudian juga untuk kemitraannya ya. Untuk kemitraannya jelas kami di bawah Direktorat Jenderal Vokasi ya. Kemudian juga tadi saya juga sudah sampaikan di awal bahwa kita juga ada organisasi mitra di setiap kabupaten kota ya. Ada DPC-nya, kemudian ada tingkatan di provinsinya DPP, tadi ada HIPKI, Himpunan Penyelenggara Kursus Indonesia, kemudian ada forum VLKP, namanya Forum Pengelola Lembaga Kursus, kemudian ada juga Himpunan Pendidik Kursus. Jadi ini organisasi ini akan membantu kami di dalam informasi-informasi terkait dengan LKP ini. Nah, salah satunya tadi ya tentang bimbel juga ada di situ. Kalau saya boleh tanya nih Pak, ada gak sih contoh bimbel yang dari awal berkembang tuh dia kayak kurang gitu, terus setelah diresmikan akhirnya dia berkembang pesat gitu, contohnya? Oke, baik. Pasti ada ya. Awalnya kan sebenarnya kalau kita bicara bimbel ya, orang itu akan mengenal tempat les gitu kan ya. Tempat les itu beranjak dari rumah-rumah sebenarnya. Jadi tempat les itu dibuka di rumah-rumah, kemudian karena mungkin ketidaktahuan ataupun memang tidak tadi sudah disampaikan oleh si Teteh tidak mau ribet untuk mengurus perizinan dan sebagainya, akhirnya mereka berjalan saja seperti biasa ya dari rumah ke rumah, kemudian siswanya juga tidak ada yang berkembang, kemudian tidak ada legalitas lembaga. Itu tentunya setelah ada legalitas pasti ada perbedaan, karena nanti bisa saja yang sudah legal ini nanti akan mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk mengadakan program yang diadakan oleh pemerintah. Dan tentunya program ini berkaitan dengan kalau di kursus itu life skill bagi peserta didik ya. Jadi nanti kalau sudah ada program itu, yang tadinya mungkin pesertanya hanya 10 tetangga saja gitu ya. Setelah dapat program itu nantinya bisa menarik dari yang lainnya gitu ya, peserta didik yang lain. Dan terakhir nih Pak nih, ada nggak Pak pesan buat teman-teman pendengar yang mungkin masih maju mundur nih buat ngurus izin bimbel? Oke, baik. Pesannya tentunya segala sesuatu itu harus legal ya. Tadi saya juga sudah menyampaikan sebenarnya di awal bahwa kalau sudah 17 tahun kita harus memiliki KTP. Kalau sudah 17 tahun mau mengendarai motor kita harus punya SIM. Nah, SIM dan KTP itu adalah bukti bahwa kita telah legal menjadi warga negara Indonesia. Kalau sudah legal, maka segala sesuatu yang kita lakukan itu ada payung hukumnya. Jadi ketika kita melakukan kesalahan atau kita melakukan hal yang kurang baik gitu ya, maka nanti ada konsekuensi yang harus kita yang akan kita dapatkan ya. Atau intinya adalah sebenarnya ketika kita sudah berbadan hukum, maka kita akan di track yang benar. Sudah ada tracknya, kita tinggal ngikutin saja gitu ya. Dibandingkan yang masih belum legal ya. Belum legal mungkin karena tidak tahu harus kemana arahnya, akhirnya ya udah kemana aja jalannya gitu, tidak ada track untuk berjalan. Seperti itu sebenarnya. Tidak ada arahnya ya? Iya, tidak ada arah, betul. Ngebangun sisi kepercayaan masyarakat juga sih kalau udah iya, betul. Betul.
Ya, oke teman-teman, sekarang kita mau masuk ke segmen yang lebih seru lagi nih. Jadi kali ini bukan saya atau Jenny yang akan membacakan pertanyaannya, tapi ada tim di balik layar yang katanya sudah siapin beberapa mitos atau fakta seputar bimbel. Bener banget Ijara. Jadi mekanismenya kayak gini. Nanti pertanyaan akan dibacakan, kemudian saya dan Zahra akan coba jawab dulu mitos atau faktanya. Baru nanti kita minta pendapat Pak Ferry mungkin ya untuk mereview atau lebih jelaskan jawaban kita itu benar atau salah sih. Setuju ya Pak ya? Setuju sekali, silakan. Jadi kita kayak ikut tes singkat dulu nih sebelum dapat pencerahan langsung dari ahlinya. Oke, pertanyaan pertama. Siap ya hostnya? Siap. Mitos atau fakta kalau bimbel yang belum punya izin gak bisa menjalin kerjasama dengan sekolah? Mitos. Fakta. Fakta. Yeay, aku betul. Ya, fakta ya, betul. Karena kenapa nih Pak? Ya tadi ya, artinya kalau kita sudah punya SIM-nya gitu ya, kalau saya bilang SIM-nya lah, artinya sudah punya legalitasnya, maka sekolah itu akan percaya ya bahwa ada lembaga itu, kemudian juga sudah terdaftar lah. Kalau sudah terdaftar berarti kan sekolah juga akan lebih mudah untuk kemitraan, apalagi sekolah itu kan bentuknya formal ya. Iya. Kalau sudah formal kan harus ada surat resmi dan sebagainya. Kalau belum legal, ya gimana bisa mengeluarkan surat resmi ya, undangan untuk sekolah. Jadi ini fakta. Tapi kalau misalkan ada kayak sekolah nih yang kayak nyuruh gurunya buat buka bimbel les gitulah di rumahnya, kan nanti ayo anak-anak les di ibu ini aja, mungkin bisa membantu nilai atau ya buat kedepannya lah gitu. Iya. Itu gimana Pak? Tentu ini konteksnya berbeda ya. Kalau yang tadi ya sebenarnya tadi saya sampaikan kalau bimbel itu identik dengan bahasa les gitu ya. Les privat gitu ya di rumah dan sebagainya. Ya untuk faktanya di lapangan sih memang banyak ya yang seperti itu ya. Artinya menarik siswa dari sekolah yang menjadi tempatnya guru itu mengajar ya, kemudian anak-anaknya diminta les. Tapi kan kalau tadi bahasanya kemitraan, maka di sini sebenarnya tidak ada kemitraan antara sekolah dengan guru tersebut. Tapi ini hanya secara pribadi guru mengajak siswa untuk les di beliau gitu ya, di guru tersebut. Jadi Seperti merekomendasikan gitu. ya betul. Jadi kalau secara legalitas kemitraannya belum ada, tapi secara mungkin pelaksanaannya ya ada gitu. Tapi tidak berupa kemitraan ya, tidak bermitra dengan sekolah, tapi hanya guru itu yang mendirikan tempat les dan mengajak siswanya untuk les di tempat tersebut. Oke, Lanjut. Oke, pertanyaan kedua. Mitos atau fakta, bimbel yang sudah legal wajib langsung mengurus akreditasi? Fakta. mitos. Oke, saya jawabnya 50-50 ya. Karena mau disebut fakta atau mitos juga sebenarnya bisa saja ya. Sebenarnya tidak langsung untuk akreditasi ya. Memang akreditasi itu satu kewajiban ya, tapi untuk saat ini kalau yang ini sekedar informasi ya, kalau yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan LKP, ini untuk saat ini memang belum ada badan yang badan yang menaungi untuk akreditasi di LKP, Lembaga Kursus dan Pelatihan. Dulu sempat ada terakhir itu 2019, dulu LKP itu diakreditasi oleh Badan PAUD dan PNF. Itu memang harus wajib ketika lembaga sudah berdiri, memiliki izin operasional, dan memiliki kelengkapan dan sebagainya, terus wajib mengikuti akreditasi di bawah Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal. Tapi setelah tahun 2019, kebijakan itu berubah, sehingga LKP itu yang tadi ada programnya bimbel, kursus dan sebagainya, itu sudah tidak lagi diakreditasi oleh Badan PAUD dan PNF. Nah, beda cerita dengan LPK. LPK saat ini masih dalam proses akreditasi, karena LPK itu punya badan sendiri di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja. Kalau saya tidak salah itu namanya lembaga akreditasi swasta. Itu kalau yang LPK itu masih proses akreditasi. Tapi yang LKP walaupun tidak ada proses akreditasi, masih ada namanya penilaian kinerja. Ini sebenarnya sama saja menilai 8 standar pendidikan di lembaga tersebut. Baik, oke. Ada lagi teman-teman? Masih ada 2 lagi ya. Oh, oke. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga, mitos atau fakta
bimbel kecil dibuka di rumah juga bisa didaftarkan secara resmi. Fakta. Sama nih. Ya, betul. Berawal dari situ sebenarnya ya. Jadi fakta sebenarnya berawal dari situ kan. Tidak ujung-ujung gitu ya. Tidak langsung besar lembaga itu ya. Dari mulai yang kecil dulu, kemudian sudah beranjak ya. Sebenarnya kan memang kalau banyak ya, artinya kita tinggal memilih sebenarnya mau model yang seperti apa, apakah mendirikan jalan dulu kemudian legal atau legal dulu kemudian jalan gitu ya. Itu sebenarnya tergantung dari kita masing-masing ya. Tapi betul kalau tadi disampaikan bisa, tadi pertanyaannya apa saya lupa lagi. Dari rumah bisa. Iya, dari rumah bisa mendaftarkan secara Ya, kalau pertanyaan itu pasti bisa. Jawabannya bisa. Seperti bertahap gitu ya, Pak? Ya, bertahap betul. Oke, masih satu lagi nih. Mitos atau fakta, kalau bimbel sudah berbadan hukum, otomatis langsung dapat izin operasional. Fakta. Ya, fakta betul. Ya, karena tadi kita di awal sudah bicara ya, sudah ngobrol panjang lebar terkait dengan itu bahwa setelah berbadan hukum ada proses berikutnya gitu ya. Tentunya setelah berbadan hukum ada tahapan-tahapan yang nantinya akan keluar izin operasional. Izin operasionalnya tadi kalau bimbel itu sebenarnya di bawah. Jadi bimbel itu sekali lagi saya sampaikan, bimbel itu program ya. Lembaganya adalah lembaga kursus dan pelatihan. Jadi lembaga kursus dan pelatihan ada program bimbel, ada program kursus dan yang lainnya. Seru juga ya, kita udah main mitos atau fakta nih, jadi banyak banget hal yang lebih jelas sekarang. Ya, apalagi banyak banget mitos yang sebenarnya nggak benar ya Zahra. Iya. Jadi kita lebih terbuka wawasannya tentang bimbel secara resmi dan legal itu. Iya bener banget, jadi intinya kalau mau buka bimbel itu nggak cukup cuma punya murid dan guru aja, tapi legalitas juga penting banget nih dari awal. Kayaknya kita sampai sini aja ya Zahra. Ya, terima kasih banyak Pak Ferry Sama-sama, atas ya, waktunya, enggak ya, sama-sama. wawasannya, pengalamannya, semuanya. Semoga obrolan kita yang kali ini bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin mendengar dan yang mungkin ingin mempunyai rencana untuk membuka bimbel secara resmi. Kita pamit dulu dari Cuan dan Edukasi, sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa kalau mau buka bimbel, pastikan dari awal sudah resmi dan legal ya. Bye-bye semuanya. Terima kasih. Bye-bye.